Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Amrina Rosyada dengan NIM 06081282025017 Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hudaidah MPD. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Jadi, bagaimana sih perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha? Simak terus videonya. Perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha dimulai dengan masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara pada abad 5 Masehi. Ada beberapa teori yang mengemukakan mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Teori ini menyebutkan bahwa para prajurit dari India lah yang membawa masuk Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, teori Waisya, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini mengatakan bahwa Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau pendeta dari India. Dan yang terakhir, teori arus balik, yang mana teori ini mengungkapkan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh bangsa Indonesia sendiri, yang mempunyai kesempatan belajar di India, lalu pulang ke Indonesia dan akhirnya menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Nah, melalui cara-cara tersebut, lambat laun Hindu-Buddha tersebar di Nusantara, lalu dianut oleh para raja dan bangsawan. Berawal dari lingkungan istana itulah, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha tersebar ke kalangan rakyat biasa, sampai dengan membentuk suatu sistem pendidikan. Lalu, sistem pendidikan yang seperti apa sih yang diterapkan pada masa Hindu-Buddha? Jadi, sistem pendidikan yang diterapkan itu, yang pertama, sistem gurukula, di mana murid datang ke gurunya bersama murid lain untuk belajar. Yang kedua, terbatas, di mana pendidikan masa itu hanya menjangkau golongan berkasta tinggi. Dan yang ketiga, perguruan, di mana para murid berguru kepada para cerdik cendekia. Lalu, sistem pendidikan pada masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 2 periode. Pada periode awal, yang menyelenggarakan pendidikan adalah kaum Brahmana. Sedangkan pada periode akhir, pendidikan dilakukan oleh para guru di padepokan. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis dan tujuan pendidikannya. Pada masa Hindu-Buddha, jenis pendidikan dibagi menjadi 3. Pertama, pendidikan intelektual. Pendidikan ini dikhususkan bagi kaum Brahmana dengan tujuan menguasai kitab suci. Kedua, pendidikan kesatriaan. Pendidikan ini dilakukan untuk mendidik para kesatria atau bangsawan dengan tujuan mempelajari sistem pemerintahan kerajaan. 3. Pendidikan keterampilan. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang ditujukan bagi rakyat biasa, bertujuan agar mereka memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, adapun tujuan umum pendidikan pada masa itu identik dengan tujuan hidup manusia dalam keyakinan Hindu-Buddha, yaitu untuk mencapai moksa bagi agama Hindu dan capai nirwana bagi agama Buddha. Selanjutnya, kita akan mengenal karakteristik pendidikannya. Adapun karakteristik pendidikan pada masa Hindu-Buddha yaitu yang pertama, informal, dikarenakan pendidikan saat itu masih bersatu dengan proses kehidupan. Yang kedua, aristokratis. Dengan kata lain, pendidikannya masih dibedakan berdasarkan kasta. Yang ketiga, penghormatan tinggi terhadap guru, di mana para murid sangat menghormati gurunya yang merupakan para Brahmana dan tidak memperoleh gaji. Dan yang terakhir, berpusat pada agama,
karena kehidupan didasarkan dengan kepercayaan dan keagamaan. Nah, kemudian kita akan mengetahui di mana saja sih tempat menyelenggarakan pendidikan pada masa itu. Pada masa Hindu-Buddha, lembaga pendidikan dibagi menjadi 4. Pertama, Padepokan. Padepokan ini merupakan tempat berkumpulnya para murid untuk mendapatkan pendidikan, khususnya para Brahmana. Kedua, Pura. Pura merupakan tempat dididiknya para putra-putri raja. Di Pura, mereka diajarkan mengenai cara mengatur kerajaan. Ketiga, Pertapaan. Pertapaan merupakan tempat masyarakat awam bertanya pada para petapa, karena petapa dianggap memiliki pengetahuan kebatinan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, keluarga. Di keluargalah anak belajar cara menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu, adapun materi yang diajarkan meliputi 1. Teologi, 2. Bahasa dan sastra, 3. Ilmu kemasyarakatan, 4. Kesenian, 5. Ilmu pasti, dan yang terakhir ilmu pemerintahan. Nah, kemudian pada masa Hindu-Buddha, sistem pendidikannya masih memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun keunggulannya teratur. Pada masa itu, pendidikan sudah cukup teratur dan baik, walaupun dibedakan antar kasta. Selanjutnya, diajar oleh para Brahmana, yang mana Brahmana dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Lalu, mengutamakan budi pekerti. Saat itu, budi pekerti dan kesusilaan sangat diutamakan dalam pendidikan. Kemudian kelemahan. Kelemahannya itu pendidikan pada masa Hindu-Buddha masih terbatas kepada golongan kasta tinggi seperti Brahmana dan Ksatria, serta belum menjangkau golongan kasta rendah seperti Waisya dan Sudra. Nah, pada masa kejayaan Hindu-Buddha di Indonesia telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya karya tulis seperti batu tulis, kemudian arsitektur seperti candi, dan ilmu lain-lain seperti ilmu perdagangan, perkapalan, dan pembautan alat. Selain ilmu pengetahuan, karya sastra pun sangat berkembang pada masa kejayaan Hindu-Buddha. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karya intelektual yang berasal dari masa tersebut, seperti Kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, Kitab Hariwangsa karya Empu Panulu, Kitab Nagara Kartagama karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma serta Paraton karya Empu Tantular. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa Hindu-Buddha berkembang dengan baik di Indonesia. Kemudian, sistem pendidikannya didasarkan dengan tingkat kasta. Lalu, tujuan pendidikannya untuk mencapai moksa atau nirwana. Itulah proses perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.